Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Marwah Az-Zahra dengan NIM 19513018 dari Prodi Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Indonesia Garut. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat grafik fungsi trigonometri menggunakan aplikasi GeoGebra. Langkah pertama yaitu membuka aplikasi GeoGebra. Di sini saya sudah membuka aplikasinya. Lalu untuk trigonometri kita rubah sumbu X-nya itu menjadi derajat dengan cara klik tombol kanan, lalu klik tampilan grafik. Di sini nilai minimal X-nya kita ubah menjadi 90 dan maksimalnya 360. Lalu di sumbu X kita centang jarak, lalu kita tuliskan jaraknya itu 30 dan labelnya itu X dengan satuan derajat. Lalu di sumbu Y kita centang sama jaraknya, lalu kita tuliskan 1. Kemudian di sini saya akan menginputkan fungsi trigonometri yaitu fx sama dengan sin x. Di sini X-nya itu memakai derajat. Kenapa? Karena agar memenuhi syaratnya. Yaitu kalau tidak memakai derajat maka grafiknya akan seperti ini. Kita pakaikan derajat, lalu enter. Nah, di sini sudah ada grafiknya. Jadi fungsi grafik dari fungsi fx sama dengan sin x adalah seperti ini. Kemudian di sini saya akan menampilkan titik potongnya dengan cara kita klik tools yang kedua, lalu klik roots, lalu kita klik grafiknya. Nah, di sini ini sudah terlihat ya titik potongnya A, B, C, D, dan E, dan seterusnya. Lalu kita akan menampilkan ekstrimum dengan cara klik tools yang kedua, lalu kita klik ekstrimum, lalu klik grafiknya. Nah, di sini sudah terlihat ya, sudah tampil titik ekstrimumnya. Kemudian lalu untuk mengetahui grafik ini itu dari fungsi apa, kita klik grafiknya, klik kanan, lalu pengaturan. Nah, di sini tampilkan label dengan nama dan nilai. Nah, di sini sudah terlihat ya, grafik ini itu termasuk grafik fungsi fx sama dengan sin x kuadrat. Nah, jadi seperti ini grafik fungsi yang tidak dibatasi. Nah, sekarang bagaimana jika grafik fungsinya yang dibatasi? Kita coba dengan cara kita tambahkan dalam fungsinya. Di sini kita tambahkan yaitu koma. Kita masukkan intervalnya yaitu 0 derajat kurang dari atau sama dengan X. Lalu di sini di dalam X itu ditambahkan dengan derajat. Lalu kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Lalu enter.
grafik fungsi yang dibatasi dengan memiliki satu gunung dan satu lembah. Ya, dengan nilai maksimum 1 dan nilai minimumnya negatif 1. Nah, sekarang bagaimana jika terdapat koefisien pengali untuk sin X dan juga untuk X, sudut X. Nah, di sini saya akan menampilkan dengan luncuran atau slider. Kita klik tools ini, luncuran, klik di sini. Dengan nilai minimumnya negatif 5, maksimumnya 5. Oke. Kemudian yang kedua sama. Oke. Nah, di sini A dan B ini saya akan memposisikan pada fungsi A di sini sebagai koefisien pengali sin X dan B di sini sebagai koefisien sudut pengali. Nah, di sini saya akan memasukkannya. Nah, di sini A itu sebagai koefisien pengali sin, maka ditulis A. Lalu B dengan tanda bintang dan enter. Nah, di sini A-nya itu kan 1, B-nya 1. Nah, di sini A dan B-nya itu akan sesuai dengan slider yang ada di tampilan sini. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana pengaruh koefisien A dan B ini. Yang pertama, yang A. Jika A-nya itu sama dengan 1, maka nilai maksimumnya 1 dan nilai minimumnya adalah negatif 1. Dan bagaimana jika nilai A-nya itu berubah? Misalkan nilai A-nya itu menjadi 3. Nah, dengan nilai A-nya itu menjadi 3, maka nilai maksimumnya itu berubah, akan menjadi 3, dan nilai minimumnya itu akan menjadi negatif 3. Lalu, bagaimana jika A-nya itu negatif? Di sini saya akan menyimpannya di negatif 3. Nah, sama di sini jika nilai A-nya itu negatif 3, maka nilai maksimumnya itu 3 dan nilai minimumnya itu negatif 3. Maka di sini nilai A itu mempengaruhi kepada nilai maksimum dan nilai minimum. Lalu, bagaimana dengan nilai B? Di sini itu bagaimana jika nilai A-nya itu 0? Saya akan menempatkannya di 0. Nah, di sini A-nya itu nilainya 0, maka grafiknya itu akan berimpit dengan sumbu X. Lalu kita lanjut ke B. Lalu bagaimana jika nilai B-nya ini berubah? Nah, di sini dengan nilai B di sini sama dengan 1, grafiknya mempunyai satu gunung dan satu lembah. Nah, bagaimana jika grafiknya itu nilai B-nya itu 3? Nah, di sini dengan nilai B-nya itu sama dengan 3, maka grafiknya itu akan berubah dengan mempunyai 3 gunung dan 3 lembah. Dan bagaimana jika negatif? Negatif 3. Sama. Di sini juga grafiknya berubah menjadi 3 gunung dan 3 lembah. Dan bagaimana jika nilai B-nya itu sama dengan 0? Nah, di sini jika nilai B sama dengan 0, maka grafiknya itu berimpit dengan sumbu X. Jadi, di sini dalam fungsi sin ini, nilai A ini berpengaruh untuk nilai minimum dan maksimum. Dan untuk nilai B ini berpengaruh kepada grafiknya yang ada beberapa periode. Lalu bagaimana jika dalam fungsi cos?
Cos. Di sini saya akan menuliskan cos. Maaf. Cos X derajat. Nah, di sini fungsi cos grafiknya itu seperti ini. Dengan mempunyai satu gunung dan satu lembah. Dengan nilai A-nya sama dengan 1 dan B-nya sama dengan 1. Nah, di sini kita lihat nilai A-nya itu 1 dengan nilai maksimum 1 dan nilai minimum negatif 1. Lalu bagaimana jika nilai A-nya itu berubah? Kita masukkan misalkan 3. Di sini dengan nilai A-nya 3 yaitu menjadi dalam grafik menjadi nilai maksimumnya 3 dan nilai minimumnya negatif 3. Lalu kalau kita tempatkan di negatif 3 sama nilai maksimumnya 3 dan nilai minimumnya negatif 3. Lalu bagaimana jika nilainya 0? Jika nilai A-nya sama dengan 0, maka grafiknya itu akan berimpit dengan sumbu X. Kemudian, bagaimana jika nilai B-nya ini berubah? Di sini nilai B-nya itu sama dengan 1 dengan memiliki satu gunung dan satu lembah. Kita tempatkan nilai B-nya itu sama dengan 3. Di sini grafiknya itu berubah dengan mempunyai 3 gunung dan 3 lembah. Bagaimana jika kalau kita ditempatkan di negatif? Negatif 3 misalkan. Sama di sini berubah ya grafiknya yang memiliki 3 gunung dan 3 lembah. Lalu bagaimana jika B-nya itu sama dengan 0? Nah, di sini kalau B-nya sama dengan 0, maka grafiknya itu sejajar dengan sumbu X atau sama dengan Y sama dengan 1. Nah, jadi sama ya fungsinya nilai A dengan nilai B itu sama seperti fungsi sin, yaitu nilai A merubah kepada nilai maksimum dan nilai minimum, dan nilai B berubah kepada grafiknya. Lalu bagaimana kalau kita menempatkannya kepada fungsi tan? Nah, di sini kita coba kita ganti menjadi tan. Nah, di sini dalam fungsi tan X derajat, maka grafiknya itu akan seperti ini. Yaitu mempunyai satu lekukan ke atas dan satu lekukan ke bawah dengan nilai maksimum tak hingga dan nilai minimum negatif tak hingga. Lalu bagaimana jika nilai A-nya ini berubah? Kita coba A-nya itu menjadi 3. Nah, di sini A-nya itu sama dengan 3, tapi tidak ada perubahan. Kenapa? Karena di dalam fungsi tan ini, nilai maksimumnya itu tak hingga dan nilai minimumnya itu negatif tak hingga. Jadi, untuk nilai A ini di dalam fungsi tan tidak berpengaruh. Lalu, bagaimana jika nilai B-nya ini berubah? Di sini, jika nilai B-nya ini sama dengan 1, mempunyai satu lekukan ke atas dan satu lekukan ke bawah. Jika nilai B-nya itu kita tempatkan di 5, maka
Jika nilai B-nya itu sama dengan 1, maka grafiknya itu memiliki satu lekukan ke atas dan satu lekukan ke bawah. Kalau nilai B-nya itu lebih dari 1, misalkan kita tempatkan di 5. B sama dengan 5, maka grafiknya itu akan berubah menjadi seperti ini. Lalu bagaimana jika negatif 5? Maka sama ya, akan berubah grafiknya. Lalu bagaimana jika nilai B-nya ini sama dengan 0? Nah, di sini jika nilai B-nya itu sama dengan 0, maka grafiknya ini akan berimpit dengan sumbu X. Nah, jadi di sini untuk nilai A pada fungsi tan tidak berpengaruh kepada nilai maksimum dan nilai minimum, karena nilai maksimum dan nilai minimum pada fungsi tan itu tak hingga. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.